مالك السنة والمقبول والصلاة والسلام وباتنا في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب الفقه الواضح للشيخ محمود يونس وأصوله وفروعه بأن الله تعالى يعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ay hadihi as-salatu, adapun ini ya, itu tentang ibadah sholat ya, tentang ibadah sholat ya, salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, kita diwajibkan untuk ya, melaksanakan ibadah sholat ya, dan sholat itu ada sholat-sholat yang fardu, ada sholat-sholat yang sunnah. As-sholatu, adapun ibadah sholat itu dia adapun as-sholat ya, ibadah sholat ya, aqwalun ya, wa af'alun ya, aqwalun itu ucapan-ucapan, wa af'alun ya, dan perbuatan-perbuatan. Jadi ibadah sholat itu terdiri dari aqwalun wa af'alun, terdiri dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. Apa itu gerakan-gerakan? Muftatahatun, yang dimulai ya, yang dibuka makna yang dimulai bitakbiri, dengan takbiratul ihram ya. Jadi sholat itu ya adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimaksud gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram ya. Jadi mulai ibadah sholat itu takbiratul ihram, Allah, nah itu udah mulai sholat ya. Nah, takbiratul ihram itu termasuk qaul ya, termasuk minal aqwal ya, dari ucapan-ucapan ya. Bahkan takbiratul ihram termasuk apa ya, rukun qauli ya. Jadi ucapan ya yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita ya, itu harus takbiratul ihram, Allah. Ada takbiratul ihram ya, ada yang namanya takbiratul intiqal, beda ya. Kalau takbiratul ihram yaitu banyak takbir ketika kita memulai ibadah sholat, namanya takbiratul ihram ya. Ada takbiratul intiqal namanya ya. Jadi takbiratul intiqal itu takbir yang dibaca ya, ketika ya
kita berpindah ya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, misalnya lagi berdiri kita mau ruku kan baca takbir Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul intiqal. Ya, dari i'tidal mau sujud, dari sujud mau duduk di antara dua sujud, itu baca takbir namanya takbir intiqal. Kalau takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita ruku nggak baca takbir gitu, emang lagi malas-malas sholat gitu ya nggak baca takbir ya takbir intiqal ya, maka sholatnya sah. Ya, tapi ketika memulai ibadah sholat itu takbirnya takbiratul ihram, itu rukun. Ya, kalau kita nggak ucapkan itu maka sholat kita nggak sah. Ya, jadi beda tuh antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Wa mukhtatamatin, dan yang ditutup bitaslimi ya dengan membaca salam. Ya, dengan membaca salam. Ya, jadi sholat itu adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan membaca takbir dan ditutup dengan membaca salam. Ya, jadi kalau udah salam udah terakhir tuh, ya berarti selesai ibadah sholat kita. Bisyara itu mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, ada syarat-syarat ya tuh. Ya, nanti akan dibahas ya tentang syarat-syaratnya ibadah sholat. Ya, ya kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya maka sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, jadi ada syarat-syarat sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ya, ada syarat-syarat ketika kita melaksanakan ibadah sholat. As-shalawatul mafruḍatu ay hadhihi as-shalawatul mafruḍatu, adapun ini itu sholat-sholat yang difardukan. Ada sholat fardu ya, ada sholat fardu. Faradallahu alaina, farada telah menfardukan, telah mengfardukan Allah, siapa Allah, alaina atas kita ya, fardu dengan wajib sama ya, berarti telah mewajibkan, telah memfardukan sama ya, kepada kita khamsa sholawatin ya, akan 5 sholat ya, ada 5 sholat ya, fil yaumi wal lailati, di dalam sehari dan semalam ya, sehari semalam ya Allah mewajibkan kita melaksanakan 5 sholat ya, ada 5 waktu tuh yang wajib kita laksanakan ya, ya, dan ini ibadah yang paling tinggi tingkatannya. Jadi ibadah yang paling tinggi tingkatannya itu ibadah sholat ya, mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya ya, ya bahkan ya, Allah memerintahkan ibadah sholat itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya, kalau ibadah-ibadah yang lainnya Allah perintahkan cukup turun ayat ya, puasa, haji, zakat cukup turun ayat ya, tapi ibadah sholat gak cukup turun ayat ya. Rasulullah itu langsung dipanggil oleh Allah untuk apa? Menerima perintah ibadah sholat ya. Makanya kalau kita menilai orang, lihat dari sholatnya ya, yang paling gampang ya. Kalau sholatnya bagus, benar gitu ya, orang benar nih ya, dari sholatnya ya. Ya bahkan kalau mama ada orang agak benar gitu ya, tapi kalau sholatnya masih bagus ya, itu masih ada harapan dia jadi orang benar ya. Ya, tapi kalau mama sholatnya kagak gitu ya, ya kecil harapannya ya, pama ada pun kecil ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan man taraka sholata muta'ammidan ya kutiba ismuhu ala abwabin nari ya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, maka namanya nanti akan ditulis di atas pintu-pintu neraka. Jadi semua pintu neraka itu ada namanya ya, nama siapa? Nama orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini kamu sembahyang ya, itu konsekuensinya nanti ya, itu di atas pintu-pintu neraka ada nama dia ya, ya berarti meninggalkan sholat termasuk ya, ya termasuk dosa besar ya. Bahkan kalau umpama dia meyakini sholat tidak wajib, sholat 5 waktu ya, dia meyakini tidak wajib ya, maka dia murtad ya, dia keluar dari Islam. Al-awwalu, adapun yang pertama
Sholat subahi yaitu sholat subuh. Ya, yang pertama sholat subuh. Asani adapun yang kedua sholat zuhri yaitu sholat zuhur. Asalisu adapun yang ketiga sholatul asri yaitu sholat asar. Ar-rabiu adapun yang keempat sholatul maghribi itu sholat maghrib. Al-khamisu adapun yang kelima sholatul isya'i yaitu sholat isya. Ya, bawah itu. Ya, sholat subuh, ya sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Adadu rakaatiha ay hazihi adadu rakaatiha. Adapun ini itu bilangan rakaat-rakaatnya sholat. Ya, bilangan rakaat-rakaatnya sholat. Wa adadu rakaati hadhihi sholawati. Adapun bilangan rakaat-rakaat sholat ini itu sab'a asyrata rakaatan, ada 17 rakaat. Ya, jadi sholat 5 waktu kalau di total ada 17 rakaat. Ya, ini kalau sholatnya tamam. Ya, dalam perjalanan ya, satu hari itu ya sholat maghrib, sholat sholat zuhur ya 2 rakaat di kosor, asar 2 rakaat, bisa 2 rakaat. Ya berarti kan 17 ya. Jadi kalau 17 ini kalau sholatnya tamam ya, sholatnya sempurna. Subahu adapun sholat subuh itu rakaat tadi 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Ya, sholat subuh 2 rakaat ya. Maka kemudian nggak ada at-tahiyat awal. Ya, langsung at-tahiyat akhir. Az-zuhru adapun sholat zuhur itu arba'atur raka'atin, ada 4 rakaat. Ya, kalau zuhur ada 4 rakaat. Ya, kecuali di kosor. Ya, kecuali di kosor. Kalau di kosor jadi 2 rakaat. Ya, makanya kalau orang yang sholatnya di kosor ya dia tidak sah. Ya, mengikuti orang yang sholatnya tamam. Ya, karena rakaatnya berbeda. Ya, berbeda. Ya, 2 rakaat, yang itu sholatnya 4 rakaat. Al-asru adapun sholat asar arba'u rakaatin itu ada 4 rakaat. Ya, sama dengan zuhur. Al-maghribu adapun sholat maghrib salah rakaatin itu ada 3 rakaat. Al-isya'u adapun sholat isya arba'u rakaatin itu ada 4 rakaat. Ya, nanti ada sholat yang dijamak, yang di qasar, yang dijamak di qasar. Ya, itu nanti akan dibahas. Ya, jadi pembahasan sholat cukup banyak. Fal majmu'u adapun ya, jumlahnya, adapun jumlahnya sab'a asyrata rakaatan itu ada 17 rakaat. Jumlahnya 17. Jadi kalau ditanya sampai nggak tahu ya sholat ada berapa rakaat dalam sehari ya, sholat yang wajib ya 17 rakaat. Al-khatuha ay hadhihi al-khatuha adapun ini itu waktu-waktunya sholat. Ya, waktu-waktunya sholat. Al-awwalu adapun yang pertama itu waktu subahi, adapun waktu sholat subuh ya, itu minal fajri shodiqi, dari fajar shodiq ya. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar shodiq, ada fajar tazik ya. Jadi kalau fajar tazik ya itu masih di malam hari ya. Kemudian ada seperti ada seperti benang gitu ya, cahaya yang seperti benang yang ke atas ya. Nah itu namanya fajar tazik ya. Ini belum subuh tuh ya, karena cahaya itu akan hilang ya. Cahaya itu akan hilang ya. Makanya kalau di Mekah Madinah itu ada, kalau yang subuh itu adanya 2 kali ya. Itu azan yang pertama itu di waktu fajar tazik ya. Tazik itu artinya dusta, artinya bohong ya, artinya bohong ya. Jadi cahaya yang pertama ya memanjang ke atas ya, digambarkan ada juga yang mengatakan seperti buntutnya tupai gitu ya.
begitu baik. Ya, nanti lama-lama hilang tuh. Ya, ternyata bulan suku. Ya, makanya azan 2 kali tuh. Azan pertama di fajar kadhib. Ya, nanti ada cahaya lagi agak melebar. Ya, nah itu berarti masuk waktu suku. Ya, itu namanya fajar shadiq. Ya, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, jadi waktu subuh itu mulai fajar shadiq. Ila dulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Ya, dari waktu fajar shadiq ya, sampai matahari terbit. Berarti matahari muncul. Ya, nah ini kita gambarannya ini. Ya, kita membayangkan hamparan padang pasir atau hamparan lautan. Ya, kalau sini susah kita melihat matahari terbit ya. Ya, tapi kalau di pantai misalnya itu, nah itu ya, bisa dijadikan patokan matahari terbit kelihatan, ya, atau di hamparan padang pasir ya kelihatan, ya, kelihatan. Aiminas saati, ya, artinya dari jam ya, arba'ah wasalasin solahan ya, jam 4 ya, 30 ya, berarti setengah 5 ila saati sampai jam ya, asadisa takriban jam 6 takriban kira-kira ya, tapi nggak menentu ya, tidak menentu ya, kira-kira kalau umpama ya subuhnya itu jam setengah 5, 4.30 setengah 5 ya, kira-kiranya itu sampai jam 6 ya. Kalau sekarang jam berapa kira-kira? Subuh jam berapa? 4.16 ya. Berarti ya kira-kira subuhnya itu sampai jam 6 kurang 16 ya, kira-kira lagi ya, kira-kira. Asalnya adapun yang kedua, waktu zuhri itu waktu zuhur ya, adapun waktu zuhur itu min zawali syamsi ya, dari tergelincirnya matahari ya. Jadi sebelum zuhur itu ada namanya waktu istiwa ya, waktu istiwa itu adalah waktu di matahari itu berada tepat di atas kepala kita, namanya waktu istiwa ya. Nah di waktu istiwa itu ya adalah termasuk waktu yang diharamkan ya, kita melaksanakan ibadah sholat ya, tapi gak semua sholat ya. Yang diharamkan itu hanya ibadah sholat mutlak ya, sholat sunnah mutlak dan sholat yang sebabnya itu belakangan ya. Misalnya sholat sunnah ihram umrah ya. Jadi orang habis memakai ihram umrah kan sholat sunnah itu namanya sholat sunnah ihram umrah ya. Ketika sholat dia udah niat ihram belum ya, berarti sebabnya dia sholat itu belakangan ya. Tapi kalau sholat yang sebabnya duluan boleh ya, misalnya sholat sunnah wudhu ya, habis wudhu ya, sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah wudhu ya, berarti wudhu dulu apa sholat sunnah dulu? Wudhu dulu, berarti sebabnya duluan itu boleh ya, dikerjakan di waktu istiwa ya. Atau kita sholat sunnah mutlak di hari Jumat ya, jadi walaupun waktu istiwa ya, kalau kita pengen sholat Jumat itu di masjid ya, kita sholat sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ya, sholat sunnah mutlak misalnya waktu istiwa nggak apa-apa ya, waktu istiwa ya. Atau di Masjidil Haram ya, bukan hari Jumat, hari biasa, waktu istiwa sah sholatnya di Masjidil Haram ya, sah. Jadi ya, tergelincir matahari ya, jadi waktu zuhur ya itu mulai tergelincirnya matahari ya. Jadi waktu istiwa ketika berada di atas kepala itu gak ada bayangan ya, itu kita berdiri misalnya di tengah-tengah lapangan ya, ketika gak ada bayangan oh berarti matahari berada tepat di atas kepala, itu namanya waktu istiwa ya. Tapi ketika dia bergeser dikit namanya tergelincir ya, bergeser dikit ya ke arah barat ya, ada bayangan tuh. Jadi ketika kita berdiri di atas ya tanah ya, di tanah lapang, ketika ada bayangan sedikit aja oh berarti matahari sudah bergeser masuk waktu zuhur ya, itu namanya zawalus syamsi ya. Sampai kapan? Ila ayyasira
sampai jadi apa zillu kulli syai'in, ya, bayangan segala sesuatu, ya, itu mislahu, ya, seperti, ya, bendanya itu, ya, seperti kulli syai'in, ya. Jadi waktu zuhur, ya, waktu zuhur itu, ya, mulainya tergelincirnya matahari. Ya, umpama ada kayu, ya, kita taruh di tengah lapang, ya, ketika nggak ada bayangan, oh berarti matahari, ya, di atas, ya, waktu istiwa itu. Ketika bergeser sedikit aja ada bayangan, ya, masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Ya, sampai bayangan dengan bendanya itu sama. Misalnya bendanya, kayunya itu 1 meter, ya, bayangan itu sampai 1 meter. Ketika sama, ya, berarti itu akhir waktu zuhur. Waktu zuhur, ya, berarti akhir waktu zuhur. Ma'ada zilaz zawadi, masa sesuatu ada yang lain apa? Mazilaz zawadi, ya, bayangannya, ya, zawal, ya, bayangannya zawal, ya. Jadi kalau umpama, ya, bendanya 1 meter, ya, bayangan 1 meter itu akhir waktu zuhur, ya, lewat sedikit aja, ya, lewat 1 senti berarti masuk waktu asar. Jadi kalau waktu asar itu, ya, bayangannya melebihi panjang bendanya, ya, bendanya 1 meter misalnya, bayangan 1 meter 1 senti, berarti masuk waktu asar. Aimina saati, artinya dari jam, ya, ahada asyara zuhran, ahada asyara, ya, jam 12, isna asyara jam 12, ya, zuhran, ya, waktu zuhur, ila saati, ya, salah satu takriban sampai jam 3 kira-kira. Kira-kiranya tuh waktu zuhur jam 12, ya, cuma nggak pasti juga, ya, kadang berubah-ubah setiap hari, ya, bahkan sekarang zuhur jam 12 kurang berapa? Kurang 12, 14-an, ya, jadi bisa berubah-ubah. Lalu asalisu, adapun yang ketiga, waktu asri itu waktu asar. Kapan waktu asar? Itu min akhiri waktu zuhri, ya, mulai akhir waktu zuhur, ya, waktu zuhur. Tadi kan waktu zuhur itu akhirnya itu bayangannya itu sama dengan bendanya, ya, lebih 1 senti berarti masuk waktu asar. Waktu asar ila ghurubi syamsi, ya, sampai terbenamnya matahari, ya, sampai matahari terbenam, ya. Di waktu asar itu habis sampai terbenam matahari, ya. Cuman di situ ada waktu ikhtiar, ya, ada yang disebut dengan waktu yang diharamkan, ya, waktu yang diharamkan kita, tapi sah sholatnya, ya. Itu ketika matahari akan tenggelam, ya, kita sholat asar di situ dengan sengaja, hukumnya haram, tapi sholatnya sah, ya, haram tapi sah, ya. Jadi waktu asar itu, ya, ketika bayangan melebihi bendanya, ya, sampai terbenamnya matahari, ya, ya, lagi-lagi kita membayangkan, ya, di pantai, pinggir pantai atau hamparan padang pasir. Waktu saya ke Lampung tuh, saya lihat tuh, ya, matahari tenggelam, ya, di lautan tuh, ya, ketika udah tenggelam, ya, berarti masuk waktu maghrib, ya, walaupun masih terang, ya, saya lihat masih terang gitu, ya, itu kalau puasa udah boleh buka puasa, ya, kalau kita sholat maghrib, sholat maghrib kita sah, ya, mungkin matahari sudah tenggelam, itu masuk waktu sholat maghrib, ya, walaupun terang, ya, karena kan ketika tenggelam, ya, itu bias cahayanya masih ada tuh, ya, bias cahaya masih semakin dalam, ya, maka warnanya semakin merah, ya, itu masih waktu maghrib, ya, masih waktu maghrib.
Nanti kalau umpama ya cahaya mega merahnya sudah hilang, ya berarti masuk waktu isya. Aiminas saati salah satu masaan. Aiminas saati salah satu, ya, artinya dari jam 3 ya, masaan ya, nah, sore hari, ila saati sadisa ya, sampai jam 6 takriban kira-kira ya, semuanya kira-kira ini ya, kira-kira jam 3 sampai jam 6 ya. Jadi kira-kiranya waktu asar itu ya 3 jam ya, kira-kiranya. Arabiyahu, adapun yang keempat, waktu maghribi itu waktu maghrib ya, waktu maghrib ya, ketika matahari tenggelam ya, masuk waktu maghrib ya. Jadi patokannya bukan gelap ya, matahari tenggelam walaupun masih terang ya. Makanya kalau di sini susah, banyak bangunan ya, ternyata susah ya. Tapi kalau sekarang kita di pinggir pantai itu yang paling valid itu dah ya. Ketimbang kita melihat di kalender aja begitu ya, yang paling valid langsung kita lihat ya, masuk waktu maghrib udah paling valid ya. Jadi patokannya bukan ya cahayanya hilang ya, patokannya tenggelam ya. Ketika tenggelam ya berarti masuk waktu maghrib ya. Karena ada juga tuh ya, yang ngajarin patokannya cahaya ya. Ya bukan matahari tenggelam ya, itu kan cahayanya nggak langsung hilang ya, masih ada bias cahayanya, yang penting tenggelam masuk waktu maghrib ya. Kalau udah tenggelam, jadi ada tuh yang ngajarin ya, puasa itu ya kalau masih ada cahaya ya bukan, nanti kalau udah gelap ya, itu padahal tuh orang Syiah gitu ya. Jadi kalau orang Syiah itu buka puasa kalau udah gelap ya, kalau udah gelap kan bisa buat maghrib ya, kalau orang Syiah tuh. Itu min ghurubi syamsi ya, mulainya dari terbenamnya matahari ila ghiyabi syafaqil ahmari, sampai hilangnya mega yang berwarna merah ya. Jadi ketika tenggelam ya, itu bias dari cahaya matahari yang tenggelam itu ada meganya itu berwarna merah ya, jadi ke oren-orenan ya. Itu kalau mega merahnya sudah hilang berarti masuk waktu isya ya, berarti masuk waktu isya ya. Makanya sholat isya itu yang afdol diakhirkan ya, sholat isya yang afdol diakhirkan ya. Bukan ketika hilang warna mega merahnya hilang sholat isya ya, enggak. Kalau sholat isya itu afdolnya diakhirkan ya, termasuk sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu sebetulnya afdolnya diakhirkan ya, sholat zuhur sebetulnya afdolnya diakhirkan ya. Jadi litabrid itu ya, supaya rasanya tuh ada ya. Karena kalau waktu masuk waktu zuhur itu lagi mentar-mentar itu ya, kalau kita sholat itu mengganggu kehusuan ya, ya sholat zuhur agak diakhirkan ya. Kalau udah agak adem baru ya, soalnya udah ada AC udah adem. Aimina sa'ati sadisa, artinya dari jam 6 masaan sore hari ila sa'ati sabi'ah takriban, sampai jam 7 ya. Jadi waktu yang paling singkat itu waktu maghrib yang paling singkat ya. Bahkan di kaul jadid ya, waktu maghrib itu sudah ada masuk waktu maghrib nih. Sampai kapan waktu maghrib itu ya, cuman walaupun kalau jadid ya tetap yang paling enak sih pakai kaul qadim ya. Karena kaul jadid itu waktu maghrib ya, lamanya waktu maghrib yang pertama ya, itu azan ya. Jadi azan lamanya berapa lama tuh kira-kira azan ya, itu kan beda-beda ya. Kalau azannya di Masjidil Haram agak lama ya, kalau di sini mulai buru-buru azannya ya, azan kira-kira kalau 5 menit ya. Setelah azan ya,
kemudian ya, apa namanya, wudhu. Ya, wudhu kira-kira berapa menit? Ya, kalau tempat wudhunya jauh kan lama. Ya, itu kalau jadi gitu. Ya, jadi azan berapa menit, ya, ditambah wudhu, ya, kemudian ditambah dia memakai pakaian sholat. Kalau perempuan pakai mukena, kalau laki pakai sarung, baju koko, ya. Lalu ditambah lagi, ya, dia sholat, ya, 5 rakaat, ya, ya, sholat maghribnya 3 rakaat, ya, kemudian sholat sunnahnya 2 rakaat, ya, 5 rakaat, ya, komat, ya, tidak komat kira-kira berapa menit, ya, lalu sholat 3 rakaat, ya, tambah 2 rakaat, ya. Nah itu waktu maghrib. Ya, kalau di total misalnya ada 1 jam, ya, berarti waktu maghrib 1 jam. Itu kan beda-beda. Ya. Dengan azannya siapa, ya, dengan si A sama B azannya beda. Ya, pakai baju misalnya gitu, ya, ada yang lelet, ada yang cepet, ya, ada yang pakai gosok dulu gitu, ya, kan beda-beda. Ya, tempat duduknya ada yang jauh, ada yang dekat, ya, beda-beda. Ya. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Ya, walaupun kalau jadi. Ya, walaupun kalau jadi, ya. Kalau tadi, ya tadi, ya, waktu maghrib itu, ya, sudah terbenam sampai kapan? Ya, sampai mega berwarna merah hilang. Ya, kalau udah hilang, berarti masuk waktu maghrib. Isya. Lalu al-khamisu, adapun yang kelima, waktu isya'i, ya, yaitu adapun waktu isya itu min ghiyabi syafaqil ahmari, sampai terbenamnya atau hilangnya mega berwarna merah, ya, ila tulu'il fajri shadiqi, sampai terbit fajar, sampai subuh, ya, karena kalau sudah terbit fajar masuk waktu subuh. Jadi mulainya, ya, ketika mega berwarna merah hilang masuk waktu isya sampai terbit fajar. Amina saati sabi'ah, artinya dari jam 7 lailan malam hari ila saati, ya, arba'ah wasalasina sobahan, ya, sampai jam 4.30, ya, pagi hari, ya, takriban kira-kira, ya, takriban kira-kira, ya, kira-kiranya itu dari jam 7 malam, ya, sampai jam 4:30, ya, sampai 4:30, ya, jadi paling panjang, ya, itu paling panjang, ya, cuman disunahkan, ya, untuk sholat isya itu diakhirkan, ya, tapi jangan lewat tengah malam, ya, sunahnya diakhirkan, ya. Tapi kalau sholat maghrib sunahnya di awal, ya, sholat maghrib, ya, karena waktunya sangat pendek, ya. Jadi kita bisa sholat sunnah, ya, kalau udah mepet kita sholat isya kan nggak perlu sholat sunnah, ya, minimal sholat sunnah ba'diyah minimal, ya, kalau bisa sholat sunnah awalin 4 rakaat 2 jam, ya. Wa man arada tahqiqa wallahu a'lam bishawab.